Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Nursafita dan rekan saya Salsabila Dewayanti ingin menjelaskan hasil wawancara Kepala Sekolah TK RA Sofa. Pertanyaannya, apakah di TK RA Sofa memiliki perencanaan karir bagi guru? Ya, ada. Di RA Sofa, gurunya harus memiliki pendidikan yang berkembang, tidak hanya dengan satu bidang pendidikan saja, karena guru itu juga memiliki wawasan yang lebih luas untuk mengajarkan kepada anak muridnya. Dan dengan adanya karir itu, sekolah berkembang dengan hasil anak murid akan lebih maju. Bagaimana proses perencanaan karir bagi guru di RA Sofa? Yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dalam bidang masing-masing dan juga rutin mengikuti seminar yang sesuai menunjang di bidang pendidikan agar guru tersebut memiliki keterampilan sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana perencanaan karir di era revolusi teknologi 4.0 bagi guru di RA Sofa yang ibu pimpin, yaitu dengan guru RA Sofa dituntut untuk bisa IT atau mengerti dalam hal berkaitan dengan komputer agar bisa mengaplikasikannya sesuai dengan kemampuannya, dan untuk guru mengembangkan keterampilannya yaitu dengan senam yang digabungkan dengan IT, dan pada saat pelatihan senam sudah sesuai. Di sini ada pun rancangan pengembangan karir bagi guru PAUD di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan adanya wabah COVID-19, kegiatan sekolah diganti dengan belajar di rumah. Tentu hal ini membuat adanya beberapa perubahan dalam aktivitas pembelajaran, dan guru tidak lagi menyiapkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, namun lebih mengupayakan agar selama di rumah anak juga mendapatkan rangsangan pendidikan yang optimal. Walaupun aktivitas pembelajaran ini dilaksanakan di rumah, guru juga perlu merancangkan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan baik agar anak tetap mendapatkan kegiatan yang menyenangkan, yaitu dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP ini rancangan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bermain yang mendukung anak dalam proses pembelajaran. Di dalam RPP berisi langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh guru agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun harus mengacu kepada karakteristik seperti usia, kemampuan, dan kebutuhan setiap anak. Apabila rencana disesuaikan dengan karakteristik masing-masing anak, maka dapat dipastikan proses pembelajaran akan menarik minat anak dan membantu meningkatkan seluruh aspek perkembangannya. Tentu saja RPP yang disusun dulu selama masa pandemi COVID-19 ini dirancang sangat sederhana, berbeda dengan RPP yang sebelumnya yang dirancang untuk situasi normal ketika anak datang ke satuan PAUD. RPP ini belajar di rumah cukup berisi kegiatan-kegiatan bermain yang memberikan pengalaman belajar bermakna bagi anak tanpa terbebani tuntutan untuk menuntaskan capaian pembelajaran sebagaimana tertuang di dalam kurikulum. Kegiatan bermain yang disusun hendaknya juga bervariasi sesuai dengan minat dan kebutuhan anak masing-masing, serta difokuskan pada keterampilan hidup yang membiasakan hidup sehat sehingga terlindungi dari virus COVID-19 ini. Di sini ada alasan untuk menyusun perencanaan, yaitu dengan rencana pembelajaran yang disusun guru akan membantu mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Rencana yang disusun oleh guru juga dapat memandu orang tua dalam menyiapkan alat dan bahan main atau media bermain dan mendampingi anaknya selama beraktivitas di rumah. Orang tua tentu saja dapat memberikan saran atau masukan kepada guru tentang kegiatan main atau bahan dan alat main yang diperlukan, mengingat orang tua lebih mengetahui minat dan kemampuan anaknya masing-masing. Dan ada manfaat perencanaan, yaitu ada 3. 1. Mengembangkan 6 aspek perkembangan anak, yakni perkembangan nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan seni. Yang kedua, mendukung pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti adalah gambaran capaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada layanan PAUD, yaitu usia 6 tahun, sedangkan kompetensi dasar adalah gambaran tingkat kemampuan anak dalam konteks
tema, muatan pembelajaran, dan pengalaman sehari-hari yang berdasarkan pada kompetensi inti. Yang ketiga, mengarahkan orang tua dalam menyiapkan alat dan bahan main yang diperlukan sesuai dalam kondisi pada masing-masing orang tua di rumah. Jadi harus lebih menjaga anak-anak di rumah agar terhindar dari virus COVID-19. Saya akan mempresentasikan mind mapping tentang pengembangan karir PAUD. Kompetensi profesi guru ada 4, yaitu pertama kompetensi pribadi, kedua kompetensi sosial, ketiga kompetensi pedagogik, dan keempat kompetensi profesional. Karir guru atau konselor di sekolah meliputi 2 hal, yaitu pertama karir struktural, berhubungan dengan kedudukan seseorang di dalam struktur organisasi tempat ia bekerja, misalnya menjabat sebagai wali kelas, PKS, wakasek, kepala sekolah, dan lain-lainnya. Kedua, karir fungsional, berhubungan dengan tingkatan atau pencapaian formal seseorang di dalam profesi yang ia geluti. Contohnya guru madya, guru dewasa, guru pembina, dan juga guru profesional. Tahapan pengembangan karir. Yang pertama, tahapan pengembangan growth, lahir usia 14 tahun. Pada tahapan ini, di mana anak mengembangkan berbagai potensi, pandangan khas, sikap, minat, dan kebutuhan-kebutuhan yang dipadukan dalam struktur gambaran diri self-konsep struktur. Kedua, tahapan pengembangan eksploratory usia 15-24 tahun. Pada tahapan ini, di mana orang muda memikirkan berbagai alternatif jabatan tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat. Ketiga, tahapan pengembangan establishment usia 25-44 tahun. Pada tahapan ini, di mana seseorang yang bercirikan usaha tekun memantapkan diri melalui seluk-beluk pengalaman selama menjalani karir tertentu. Keempat, tahapan pengembangan maintenance usia 45-64 tahun. Pada tahapan ini, di mana orang yang sudah dewasa menyesuaikan diri dalam penghayatan jabatannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.